Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua di malam yang berbahagia ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa memulai perkuliahan secara daring untuk mata kuliah kebijakan ekonomi internasional. Saudara-saudara sekalian, untuk malam hari ini kita akan bahas topik yang ketiga daripada mata kuliah ini. Akan saya informasikan untuk tujuan instruksional umum, yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengerti teori modern yang ada dalam perdagangan internasional. Kemudian nanti mahasiswa secara tujuan instruksional khusus, Anda diharapkan mengetahui dan memahami teori faktor proporsi, dan mahasiswa mengetahui dan memahami teori kesamaan harga faktor produksi. Serta nanti di pertemuan yang tatap muka kita minggu depan akan kita bahas mahasiswa mengetahui dan memahami teori permintaan serta penawaran. Baiklah, kita mulai untuk yang pertama, yaitu mahasiswa mengetahui dan memahami teori faktor proporsi atau the proportional factors theory, model Heckscher dan Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin atau dikenal dengan teori HO menyatakan bahwa perbedaan dan opportunity cost suatu negara dengan negara lain karena adanya perbedaan dalam jumlah faktor produksi yang dimilikinya. Suatu negara memiliki tenaga kerja lebih banyak daripada negara lain, sedangkan negara lain memiliki kapital lebih banyak daripada negara tersebut, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pertukaran. Teori ini menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kedua adalah kurva isokuan. Jadi ada dua, saudara-saudara sekalian, kurva isokos dan kurva isokuan. Ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita lihat. Ini dia isokos dibandingkan negara A, negara B. Di sini kita beri penjelasan. Suatu negara, misalkan A, memiliki tenaga kerja yang lebih besar dan relatif sedikit kapital. Maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada kapital. Misalkan uang 100 juta dapat dibeli 20 unit tenaga atau 5 unit mesin. Ya. 100 dibelikan 20 tenaga dan 5 unit mesin. Berarti kelipatannya. Kalau 40, ini 2 kali lipatnya ya. Berarti di sini juga 2 kali lipatnya. 5 menjadi 10. Di sini tenaga, di sini mesin. Kalau 60, 3 kali lipatnya. Ya. Nah, sebaliknya, untuk negara B, kasusnya berbeda. Dia tenaga kerja dan mesin. Kalau punya uang 100 juta, hanya mampu membeli 10 tenaga kerja. Mahal sekali. Tapi mesinnya juga lebih banyak. Kelipatannya menjadi 20 tenaga kerja, mesinnya lebih banyak. 30 tenaga kerja, mesinnya
menjadi 60. Itu digambarkan dalam kurva isokos. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua, ini negara A akan lebih murah daripada memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak tenaga dan sedikit kapital. Sedangkan negara B lebih murah akan memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak kapital dan sedikit tenaga kerja. Bisa Anda perhatikan ya gambarnya. Di sini 20 unit, ini 50 unit. Tetapi tenaga kerjanya di sini mesinnya. Tenaga kerjanya mesinnya. Di sini lebih banyak mesin digunakan. Di sini lebih banyak tenaga kerja. Ini tenaga kerja mahal. Dan ini di Indonesia, ini di Singapura ya. Atau negara yang Anda ketahui lah. Contohnya, dapatkah Anda menyebutkan negara yang Anda ketahui untuk tenaga kerjanya mahal dan mesinnya lebih murah? Kalau di sini tenaga kerjanya murah, banyak, mesinnya mahal. Nah, ini supaya terjadi teori proporsi faktor produksi. Nah, kerja 10-2, di sini 5-20, 10-32. Tetapi dalam menjalankan perusahaan untuk memproduksi suatu barang, biasanya terjadi titik pertemuan. Mana yang kira-kira? Karena ini sifatnya sosial, ekonomi. Jadi belum tentu di negara A tenaga kerjanya murah, harga mesinnya tinggi, akan mendapatkan produksi yang berlimpah. Atau sebaliknya, tenaga kerjanya tinggi, mesinnya murah, juga mendapatkan hasil produksi yang tinggi. Nah, sehingga di sini dibutuhkan harmonisasi ya. Ini terdapat pertemuan untuk negara A dengan tenaga kerja murah dan mesin tinggi. Ini 20, untuk negara B tenaga kerjanya mahal, mesinnya murah, didapat 50, ketemulah titik di sini. Ya. Titik di mana terjadi harmonisasi antara tenaga kerja dan mesin. Antara apa yang bisa diproduksi. Nah, itu teori isokos dan isokuan. Nah, sekarang Anda berada di mana? Sini. Ya, silakan Anda analisis sendiri. Baik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proporsi faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara berbeda-beda, sehingga menimbulkan perbedaan harga di negara. Analisis teori HO-nya, Esker dan Ohlin. A. Harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. B. Comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi. C. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi
yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. D. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Kelemahan dari teori HO yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Nah, ini kuncinya. Jadi memang diciptakan bermacam-macam bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal ya. Seperti itu. Dan kadang ada kesamaan, kadang ada banyak perbedaan. Kalau sama nanti repot, tidak terjadi perdagangan internasional. Kalau berbeda-beda akan saling membutuhkan. Demikianlah saudara-saudara perkuliahan kita malam hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan di WA dikomunikasikan dengan saya. Mari kita lanjutkan untuk evaluasi ya. Evaluasinya ini ada 2. Silakan nanti tulis di kertas, kemudian difotokan, Japri kirim ke saya. Yang pertama, sebutkan analisis yang digunakan dalam teori HO dan sebutkan kelemahan dari teori HO. Ulangi, sebutkan analisis yang digunakan dalam teori HO dan sebutkan kelemahan dari teori HO. Kemudian yang kedua, pada prinsipnya perdagangan antar dua negara timbul karena adanya perbedaan di dalam permintaan dan penawaran. Sebutkan faktor yang mempengaruhi perbedaan dan penawaran barang. Cukup 2 saja, saudara-saudara sekalian. Silahkan dikerjakan. Nanti kirim foto Japri ke saya. Sebelumnya, setelah ditutup video ini, nanti Anda bisa tanya jawab terlebih dahulu di grup WhatsApp sehingga terjadi interaktif antara dosen dan mahasiswa dalam mempelajari apa yang menjadi tujuan pembelajaran malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.